Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik remaja, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat untuk Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyuruh kepada kita orang yang beriman agar berislam secara menyeluruh, secara kafah. Kalau dalam perspektif ilmu kemasyarakatan, dari aspek ipoleks sosbudnya itu berislam semuanya. Aspek ideologinya, politiknya, ekonominya, sosial, budayanya berislam semuanya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ideologi dalam pengertian adalah akidah Islamiyah. Kokoh, teguh, kuat, tidak berbau kemusyrikan sedikit pun. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada tempat kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tempat kita meminta tolong jika kesulitan hanya kepada Allah. Dan kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang layak dipuji adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menyuruh kita berislam secara kafah? Karena Allah sudah menyediakan Islam itu sebagai tata aturan hidup yang paripurna, tata aturan hidup yang lengkap. Tidak ada tata aturan hidup yang lebih lengkap dibanding Al-Quran, dibanding Al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya Allah sudah mendeklarasikan, mengumumkan, menginformasikan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, bahwasanya Islam itu adalah tata aturan hidup yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, pada saat itu Haji Wada, Allah mengumumkan bahwa tata aturan hidup jika kau pakai yang paling sempurna adalah Islam. Untuk itu maka masuklah kamu ke dalam Islam. Niscaya jika engkau memilih Islam, hidupmu akan sejahtera. Hidupmu akan bahagia, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana realitas kehidupan setidaknya di Indonesia, setidaknya di masyarakat kita. Seorang pemikir Islam, Dr. Abdul Qadir Baraja, beliau sangat cermat mengamati perilaku umat Islam, mencoba membuat pengelompokan, stratifikasi dalam perspektif dakwah Islam, pendekatan dakwah. Ada namanya Muslim golongan pertama. Muslim golongan pertama ini adalah Muslim yang kafah. Muslim yang segala perilaku hidupnya sesuai dengan syariah, perintah Allah dan Rasulnya. Kehidupan ritualnya, sholatnya berjamaah di masjid,
baca Quran setiap hari, keluarganya keluarga Quran, keluarganya sangat simpati kepada Islam. Yang perempuan di rumah, dalam keluarga itu selalu berhijab, dalam berekonomi, memilih ekonomi yang jauh dari haram dan syubhat. Kalau harus mungkin ke perbankan syariah. Kalau berdagang dengan dagang yang cermat, yang jeli, tidak mau merugikan orang lain. Kalau memilih pemimpin yang membela Islam, bukan pemimpin yang merugikan Islam, dan lain-lain. Jadi artinya bahwa dia muslim yang mujahid, mukmin yang mujahid. Dia mukmin, menyatakan diri sebagai Islam, bersyahadat, dan memperjuangkan Islam. Itu muslim atau mukmin kelompok yang pertama, M1 kata beliau. Kemudian ada kelompok M2. M2 ini ritualnya sudah Islam, sudah syahadat, sudah sholat, rutin umroh, ya, rutin umroh. Urusan pernikahan keluarga pakai Islam, ngurus jenazah pakai Islam. Tapi begitu bicara di luar aspek ritual, dia pakai cara hidup lain. Perekonomiannya sangat-sangat berpihak kepada kapitalisme, pada ribawi, ya. Gaya hidupnya westernis, sangat senang pada kehidupan sekuler barat, ya. Pemimpin bagi dia nggak penting siapapun oke, merugikan Islam tidak apa-apa, dan seterusnya. Kelompok ini adalah muslim ritualistik, muslim yang hanya aspek-aspek ritual saja yang dia kerjakan, sedangkan aspek-aspek sosial kemasyarakatan dia tidak pakai Islam. Pada Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Oke, orang beriman, masuklah kamu, pilihlah Islam ini secara menyeluruh. Ini disebut M2 atau muslim tapi sekuler, memisahkan antara urusan agama dan dunia. Ya, itu juga tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah M3. M3 itu mengaku sebagai muslim, KTP-nya Islam. Ya, kalau ada keluarga mati, diurus secara Islam, dikubur secara Islam, menikahkan anak panggil KUA. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia sangat sinis kepada orang Islam, membenci kepada atribut-atribut keislaman, narasi-narasi keislaman. Pilihan-pilihan pemimpinnya juga tidak peduli. Yang penting wani piro. Yang penting untung pribadi. Ya. Dan dari M1, M2, M3 ini Bapak Ibu sekalian, M1-nya itu kecil sekali. Kecil sekali. Ekspresinya kalau kita lihat paling gampang sing subuh jamaahan. Itu indikator daripada kualitas keislaman kita adalah mereka-mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid itu menandakan salah satu M1. Walaupun di antara yang subuhan itu juga kadang-kadang masih M2. Masih M2. M1 paling sekitar 10-15%. Tidak banyak yang betul-betul serius memperhatikan dalam kehidupannya, menyelamatkan diri dan keluarganya dengan Islam. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu betul-betul dipegang. Itu jumlahnya tidak banyak. M2 lebih banyak. Lebih banyak. Islam ritualistik. Islam yang hanya ritualnya saja oke. Sosial kemasyarakatan pakai pilihan lain. Lebih banyak lagi M3. Islam KTP. Ya, kita warga PP Legi, warga Waru ini kalau kita lihat jumlahnya pasti ribuan atau bukan puluhan ribu orang. Kalau tidak nyebut seratusan ribu. Tapi yang sholat tarawih berapa orang? Ya, tidak banyak. Yang Islam KTP banyak, yang sekarang ini masih cangkruan, yang masih apa. Tapi mati pengen masuk surga. Mati pengen masuk surga. Ini M3, orang yang sak maunya sendiri, tapi tidak mau disebut tidak Islam.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya melihat tren di komunitas dakwah Raudhatul Jannah ini adanya masjid yang luar biasa, kemakmurannya makin hari makin bagus, program-programnya makin baik, ya, soliditas pengurusnya makin bagus, ya, dukungan jamaah luar biasa, fisiknya juga tambah bagus, ya. Pendidikan kita berkembang luar biasa, lembaga amil zakat kita berkembang luar biasa. Yang lebih penting dari itu adalah harmonisnya hubungan antara lembaga-lembaga dakwah ini. Itu luar biasa. Sehingga energi kita, lembaga dakwah ini, komunitas dakwah Raudhatul Jannah ini, bagaimana mengarahkan yang M3 menjadi M2, M2 menjadi M1. Kita berharap saudara-saudara kita, tetangga kita semua menjadi muslim mujahid. Muslim yang memperjuangkan Islam. Muslim yang tidak sinis kepada Muslim yang lain. Muslim yang mendukung masjid. Muslim yang memilih pemimpin-pemimpin yang membela Islam. Rumah tangganya rumah tangga Qurani, rumah tangga Islami. Ya, dan mendukung kegiatan-kegiatan dakwah bersama. Ini adalah harapan kita. Mudah-mudahan sinergi antara Masjid Raudhatul Jannah, lembaga pendidikan Raudhatul Jannah, lembaga amil zakat Raudhatul Jannah, kaum muslimin muslimat seluruhnya dalam komunitas dakwah Raudhatul Jannah ini menjadikan kita ini makin hari menjadi M1 semua. Menjadi orang-orang yang Islamnya kafah, dan nanti ketika kita menghadap pada Allah pada puncak-puncak keimanan kita yang disebut dengan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam situasi kondisi keislaman yang paripurna, yang terbaik. Pencapaian husnul khotimah itu tidak bisa dicapai dengan mudah. Perlu ada conditioning. Perlu penciptaan kondisi. Bagaimana masjidnya berperan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warganya. Ya, bagaimana antar kaum muslimin rukun satu dengan yang lain. Sehingga kita semua hari-harinya adalah hari-hari meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hari-harinya adalah menuju pada puncak-puncak husnul khotimah. Itu yang kita capai. Dan kita mendorong bahwasanya di dalam komunitas dakwah di Raudhatul Jannah ini makin hari terus meningkat, trennya makin baik, makin baik. Jika sekarang jamaahnya sudah semakin banyak, semakin bagus, jangan lupa kaderisasi kita, remaja-remaja kita, bagaimana masjid ini makin ramah kepada remaja, makin ramah kepada anak-anak, agar remaja dan anak-anak kita cinta kepada masjid. Magnetnya diciptakan. 2 bulan lalu atau sebulan sebelum Ramadan, saya bersama rombongan dari Masjid Al-Hikmah Surabaya berkesempatan untuk silaturahim ke Masjid Al-Falah Sragen, salah satu masjid yang barangkali kawan-kawan di Raudhatul Jannah juga sudah pernah ke sana. Bagaimana mereka itu menciptakan satu atmosfer masjid sedemikian rupa sehingga ramah kepada remaja. Mereka membaca bahwa remaja itu sukanya makan. Maka programnya masjid itu makan. Dan rekreasi sama olahraga. Biarlah pokoknya anak itu apa saja yang penting ke masjid. Ngumpul di masjid, olahraga di masjid, rame ya tidak apa-apa. Yang penting ramenya di masjid daripada rame di mall. Dari rame di mall. Insya Allah nanti kalau keimanan sudah tambah baik, ngerti bahwa ini masjid bukan lapangan, nanti dia akan semakin tertib, semakin baik. Ya, Insya Allah kalau begitu masjid ini betul-betul jadi magnet yang luar biasa. Orang tua kita bersama tentu cinta masjid, selalu ke masjid. Remaja-remajanya aktif ke masjid, cinta masjid. Anak-anaknya juga cinta masjid. Jika itu terjadi, indah sekali. Rasanya kita sudah masuk surga sebelum mati. Senang rasanya hidup di lingkungan
Raudhatul Jannah, Wisma Permai Pepelegi. Karena apa? Situasi dakwahnya yang tambah hari tambah baik. Itu saja Bapak Ibu sekalian, dan saya ikut mendukung upaya dari Pak Huda dan Takmir yang akan lebih mempercantik masjid ini. Mudah-mudahan sukses, kurang sedikit tadi. Insya Allah tidak lama lagi, masih 5-6 hari lagi, insya Allah tertutup. Selama hampir 18 tahun saya mimpin sebagai Ketua Takmir Raudhatul Jannah, itu tidak pernah program Ramadan itu minus, tidak ada. Selalu surplus. Jadi Pak Huda insya Allah nanti akhir Ramadan surplus, amin. Surplus yakin ya. Yang hari ini masih belum menggerakkan, akan digerakkan tangannya untuk nanti sedekah. Sedekah ya. Sedekah untuk renovasi masjid kita dan memakmurkan masjid kita. Nanti kalau sudah renovasi selesai, tidak boleh berhenti. Isinya makmurkan. Banyak program-program sehingga masjid ini lebih bernilai amal jariah. Manfaatnya banyak untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.